pengasuh lembaga pendidikan Islam Rasyidul Ulum Bersareh beserta keluarga besar alladzina nahum wa ata'nahum wa aqamnahum. Yang saya hormati para pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Batu Mawar. Yang saya hormati pimpinan daerah IGRA Kabupaten Pamekasan beserta jajaran kepengurusan IGRA Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati Ketua IGRA Kecamatan Batu Mawar beserta pengurus IGRA Kecamatan Batu Mawar. Dan yang saya hormati segenap kepala RA dan guru seluruh Kabupaten Pamekasan yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan rahmat-Nya lah kita semua pada pagi dan siang hari ini bisa berkumpul, bisa mewawancara dalam rangka acara pelantikan pengurus IGRA Kecamatan Batu Mawar sekaligus silaturahim guru RA Persistra Ikatan Guru Radatul Atfal Kabupaten Pamekasan. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi qudwah dan uswah bagi kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia ini lebih dan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah di kesempatan pertama ini silaturahim guru RA Kabupaten Pamekasan kami diberi kepercayaan untuk menyelenggarakannya, dan kami ucapkan selamat datang di Batu Mawar. Tadi yang ada di sini saya takut ditaruh tempat yang masuk ini. Saya bilang biar ada kenangan di sini. Insyaallah saya ke Batu Mawar yang jalan betul. Gak apa, sebenarnya tidak mengurangi nilai silaturahmi kita. Bapak sudah berbahagia. Ini sekedar materi, mungkin nanti bisa kita sharing. Saya akan mengisi materi tentang emotional bonding. Bagaimana kita mengikat hati anak kita. Ada pepatah begini yang mengatakan at-ta'rif qabla at-ta'rif, at-ta'rif qabla at-taklif. Pernah dengar ya? At-ta'rif qabla at-ta'rif, at-taklif, at-ta'rif qabla at-taklif. Ikat hati dulu sebelum kita memberitahu, sebelum kita mengajar, dan ajarilah sebelum kita memberikan tugas. Itu langkah yang harus kita tempuh ketika kita mengajar. Yang pertama adalah at-taklif qabla at-ta'rif, at-ta'rif qabla at-taklif. Jadi pertama adalah takliful. Bagaimana kita bisa mengikat hati anak. Kalau kita mengajar, memberitahu atau menasihati anak-anak kita dan hatinya belum tertahu dalam keadaan pegel mosok, insya Allah tak masuk. Karena ada prinsip maka kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Apa yang keluar dari hati akan masuk di dalam hati. Karena hati juga unik. Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu bentuk mujannah. Hati itu bagaikan pasukan yang dikomando. Fama ta'arufa min hatta. Hati-hati yang saling mengenal akan mendekat. Wa ma tana'a min hatta. Dan hati-hati yang tidak saling mengenal akan saling menjauh. Maka langkah pertama adalah mendidik anak adalah takliful, mengikat hati. Takliful, mengikat hati, Pak. Mengikat hati atau bahasa Inggrisnya emotional bonding. Mengikat hati. At-taklif qabla at-ta'rif, at-ta'rif qabla at-taklif. At-taklif qabla at-ta'rif. Mengikat hati sebelum memberitahu. At-ta'rif qabla at-taklif. Memberitahu sebelum memberi tugas. Jadi jangan kita kasih tugas karena mereka belum dikasih tahu kan. Dan sebelum itu kita harus mengikat hatinya dulu.
prinsip dasar di dalam pengasuhan dan juga pendidikan anak. Bapak saya berbahagia kalau kita mengacu ke Al-Quran. Saya kembali pada tugas pokok pengasuhan sebetulnya ada di orang tua. Kata orang tua di dalam bahasa, di dalam Al-Quran maupun hadis itu diwakili dengan dua bahasa. Yang pertama adalah walidain, ya pernah dengar ya? Walidain. Yang kedua adalah abawain. Kedua-duanya artinya orang tua. Misalnya di dalam Al-Quran, "Qadha alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Yang kedua mungkin tentang abawain banyak sekali juga di hadis Rasulullah SAW, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi." Jadi dalam bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya, orang tua itu asalnya walidain dan abawain. Nah, dari dua bahasa ini ada implikasi. Walidain diambil dari kata walidun, artinya orang yang melahirkan. Siapa? Ibu. Walidain, ibu. Yang kedua diambil dari kata abun, ayah, abawain. Tapi kedua-duanya artinya kedua orang tua. Dilihat dari semantiknya, jadi ilmu kajian bahasa. Dua kata itu memang benar sama-sama berarti kedua orang tua. Tapi walidain yang diambil dari kata walidun, orang yang melahirkan ibu, itu mempunyai makna yang lebih dalam, karena di situ ada hubungan baik secara emosional maupun hubungan secara biologis. Artinya lebih dekat memang bagaimana di situ peran ibu di dalam pengasuhan, di dalam mendidik anak. Akan tapi aku sebagai orang tua banyak di dalam Al-Quran juga bagaimana kita melihat tanggung jawab secara keseluruhan. Artinya ada pepatah begini, al-ummu madrasatul aulad min aulad. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Memang wa abuhu wa ra'is, dan ayah sebagai kepala sekolah. Nah gitu. Artinya secara nasional itu tanggung jawab pengasuhan pendidikan itu secara langsung ada di ibu. Agar tapi secara umum tanggung jawab secara sosial dan seterusnya ada di ayah. Jadi yang pertama, maka ketika kita lihat laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, itu masing-masing punya kelebihan. Pertama, kenapa perempuan itu diciptakan cerewet? Ya, banyak ibu-ibu yang cerewet. Bahkan menurut penelitian, wanita itu mengeluarkan kosakata dalam sehari itu 20.000 kosakata. 20.000 kata. Sedangkan laki-laki dalam sehari semalam itu hanya 7.000 kata. Kenapa? Makanya orang perempuan itu lebih banyak keluar bahasa dan berkata-kata. Itu ternyata ada hikmah. Apa hikmahnya? Yaitu karena tugas yang sangat dekat dengan anak dan ibu, dia harus cerewet. Kenapa? Untuk menciptakan banyak kosakata pada anak. Artinya untuk memberikan kecerdasan lebih kepada anak. Jadi banyak pertanyaan, sampai kamu ke sini, coba tanya apa? Kira-kira akulah tanya belum bahasa Jawa. Akan tapi cerewet itu juga gimana cerewet? Bagus nggak? Bagus sih. Tapi harus cerewet solehah. Cerewet yang solehah. Misalnya sedikit, misalnya, Masya Allah, kamu baik sekali. Tapi tidak dikeluarkanlah, kalau Pak dikeluarkan. Tapi dikeluarkan dengan manajeable, termanage, terukur. Banyak istighfar, banyak baca. Artinya yang 20.000 kata itu silakan dimanfaatkan betul. Artinya biar nggak sia-sia. Biar tidak hanya dopi arah sana. Kan banyak cara
untuk memanfaatkan kosakata yang banyak itu silakan ibu-ibu dimanage dengan baik, terutama ketika ketemu dengan anak. Karena apalagi bahasa ibu itu adalah bahasa yang paling sakti di dunia bagi anak. Siapapun orangnya pasti orang tuanya lebih sakti, lebih mati. Bahkan doa orang tua pada anak itu bagaikan doa Nabi pada umatnya. Pasti diterima oleh Allah selama anaknya tidak durhaka. Maka bagaimana kita ajari anak-anak tidak durhaka? Saya contohkan satu kisah. Saya pernah temukan kisah ini. Pernah dengar namanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais? Pernah dengar ya? Imam Masjidil Haram. Masa kecil beliau suatu saat dia keluarga terhormat, ibunya akan kedatangan keluarga kerajaan, masak daging yang banyak, gulai dan seterusnya. Pas tamu hampir nyampe rumah, Abdul Rahman As-Sudais kecil, dia bawa pasir tabulinan pasir. Coba kira-kira bagaimana ibu menghadapi? Mosok, makan, empopohan, mosok coba. Tapi apa? Orang ibu ini bisa mengendalikan. Ya Allah dong, ada tertiba masih haram. Akhirnya sekarang jadi kenapa? Artinya ketika kita marah dengan anak, silakan kata-kata itu dimanfaatkan dengan baik. Ketika mosok di karena itu maka dari situ walidain dan abawain. Bapak bisa berbahagia. Kita lanjut pada emotional bonding tadi. Bagaimana cara mengikat hati anak? Karena kadang ada orang tua, guru sekalipun banyak yang tidak sadar bahwa dirinya seorang pendidik. Banyak yang tidak menyadari. Jadi yang pertama adalah salah satu tugas pengasuhan adalah membuat ikatan emosi yang kuat antara orang tua dan anak atau antara guru dengan anak yang dikenal dengan istilah emotional bonding. Jadi pertama ikat hati dulu. Contoh misalnya kalau kita punya anak di pondok, coba setelah Pak Hadul tapi coba kita mencari waktu, misalnya nyara game santai senyaman, coba kita akan lima ruangan itu hanya akan bisa itu akan kita nasi akan masuk terus bersama masuknya sate yang dekat daripada kita emosi marah-marah itu tidak akan masuk. Yang kedua adalah ikatan emosi atau batin ini berpengaruh bagi anak dalam menjalankan masa-masa sulit di masa hidup sekalipun ada orang tua yang bisa tidak ada. Kenapa? Artinya emotional bonding ini penting untuk menjaga anak baik ketika ada orang tua maupun tidak ada orang tua. Walaupun ada orang tua, kalau emotional bondingnya kurang bagus, maka itu tidak apa yang kita sampaikan tidak akan sampai, bahkan akan lebih mendengarkan teman-temannya. Tak selamanya orang tua mendampingi anak, ia harus tumbuh mandiri dengan potensinya. Emotional bonding yang kuat terhadap orang tua sebagai pengarah. Setidaknya ada beberapa masa kehidupan dalam diri anak di mana dialami dalam masa-masa kritis. Yang pertama adalah di masa prasekolah, masa puber, masa pranikah dan seterusnya. Ini contoh nyata yang harus menjadi renungan bagi kita bahwa emotional bonding itu sangat penting. Pernah dengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, pernah. Nabi Yusuf alaihissalam itu orang yang sangat paling disayang oleh ayahnya, itu Nabi Yakub. Sangat dekat, sangat sayang. Sampai suatu saat Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita. Sebetulnya Nabi Yusuf juga suka sama Sulaiman. Dalam bahasa Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arha burhan. Walaqad hammat bihi, Sulaiman itu tertarik dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun tertarik pada Sulaiman. Laula arha burhan, seandainya Yusuf waktu itu tidak melihat tanda dari Allah, burhan. Ibnu Katsir menafsirkan ini adalah waktu itu dinampakkan pesan-pesan
Jadi pada saat kritis, masa kritis seperti itu, dia ingat pada pesan-pesan ayat Padun Nabi Abu. Akhirnya Nabi Yusuf itu bisa melawan nafsu yang membara. Kan wahab kalian. Nabi Yusuf juga hampir terjerumus saja. Tapi mungkin emotional bondingnya dengan ayah baik sekali, maka bisa mengatasi pada saat-saat kritis. Atau mungkin ada seorang anak mau misalnya mau kriminal, mau melakukan hal-hal yang dilarang, dia akan ingat, ya Allah kok bahaya gua ngintip, bahwa penjara, karena dia masih ada emosional bonding. Kalau seandainya sudah lost, tidak ada emosional bonding sama sekali, dia tidak akan ingat. Bapak bisa berbahagia. Bayangkan saja Nabi Yusuf yang terpisah jauh oleh ayahnya di Mesir, ya, terjaga dari rujukan setan, tak terjadi berzina, tersebab ingatan batin dengan ayah, dengan baik sekali. Itu pula yang diharapkan dari anak kita, jauh terpisah, namun menjaga kehormatan keluarga, karena nasihat-nasihat tidak orang tua yang tertanam dalam jiwa, dan itu akan mustahil masuk ketika kita tidak punya emosional bonding. Saat krisis jiwa melanda, tak mana-mana cari solusi. Yakin ada orang tua yang siap membantu cari jalan keluar. Percaya semuanya, karena sudah kadung dekat sekali. Pak, jadi kalau orang banyak sekarang kadang ada keperluan ya ini sebenarnya yang paling dekat adalah orang tua. Sifat paling sakit itu yang orang tua. Ada seorang begini, dulu ini kisah nyata, ada famili saya dulu di Saudi Arabia. Dia sakit-sakitan, datang ke yang famili saya ini, bilang gini, udah sakit, aku terus nampak lagi, panggilan apa? Cemuya sekolah berdeki, mati saja nih. Dikiranya dari baru ke rumah mati mendadak sehat kan buat pada akhirnya bersih. Bahkan beliau menyarankan begini, mau pas beliau orang yang utang banyak, beli bisa seperti apa? Beli apa humas? Contoh misalnya orang habis seribuan, 1.000 kita sebenarnya mau, jangan kita mau penyok, oh udah anjir sebenarnya itu kabaran itu. Maka bagus dan bagian ketika anak sudah sepenuhnya dekat dengan orang tua, maka dalam keadaan kritis pun dia akan bisa menjaga marwah orang tua. Maka itu akan menjadi burhan bagi Nabi Yusuf tadi, menjadi tanda pengingat ketika dia jauh dari orang tua. Bagus dan bahagia. Maka dari itu di antara kita, terutama ibu-ibu yang bagaimana mendekatkan dengan anak, harus punya 3 keahlian. Di antaranya yang pertama ada 3M. Ini yang paling penting. Oh, kalau ingin menjadi ibu yang dirindukan atau istri yang dirindukan suaminya, ada 3M. 1, bisa memasak dengan baik. Ya, coba suatu saat kau, ya Allah, saya kangen sekali ibu. Yang kedua, bisa memilih dengan baik. Kalau dari rumah, akhirnya kan bisa sampai kan bisa. Yang ketiga adalah bisa mendengarkan dengan baik. Artinya ada anak curhat, dengarkan dengan baik daripada curhat pada orang lain. Oh mama, di sekolah itu namanya I love you. Oh terus berarti pas belum. Artinya dengarkan dulu. Artinya apa keahlian kita mendengarkan itu sangat penting daripada anak itu mencari kuping lain. Sediakan saudara daripada menyandar pada laki-laki dan perempuan lain.
Bapak bisa berbahagia itu paling tidak. Dan untuk menciptakan emotional bonding itu sebetulnya bisa dimulai sejak dalam kandungan. Yang pertama misalnya itu jangan hanya orang ibu saja, ayah juga terlibat. Paling tidak misalnya ketika dalam kandungan suara ayah saja didengar oleh anak, ngaji dan seterusnya. Dibiasakan berbicara, biasakan tinggal macam artinya suara itu terdiamnya di anak dan insya Allah lebih dekat dengan anak. Lemah lembut. Ya. Sampai dalam kandungan misalnya suara ayah bunda misalnya ya Allah sering didengarkan, dikomunikasikan walaupun masih dalam kandungan dengan tilawah. Kalau bisa tilawahnya langsung, jangan hanya pakai kaset. Ya nggak apa-apa sebetulnya kalau nggak sempat bedah sempat benar anak jangan benar. Jom ya tak, aku sekali. Jom, bedah kamu di depan aku jom kamu bangun. Susah panah tempo, mulai aku asyik mulai pada dan TV. Pas dalam abuna pas pendek. Di pak tersebut. Mana tentang berbagai tapi itu kamu. Baru bisa berbahagia saat anak lahir disambut dengan pelukan hangat, hadapkan wajah ayah dan ibu. Mereka akan menyimpan itu. Walaupun anak laki-laki dan perempuan akan berbeda, jadi ada perlakuan yang berbeda. Dan ketika kita berbicara itu usahakan tetap dan mereka akan menyimpan wajah kita, walaupun hanya masih anak. Jadi maka dari disinilah waktu umur 0 sampai 2 tahun orang tua harus betul-betul menjadi aktor utama. Contoh misalnya, jadikan mainan anak-anak itu di rumah kita. Misalnya anak umur 2 tahun, 3 tahun, kayak gitu. Artinya usahakan sentuhan dengan anak itu orang tua sangat penting. Yang kedua, ketika ibu menyusui misalnya, jangan kita tiru orang-orang yang di luar sana. Yang paling bagus dalam menyusui adalah langsung. Saya tetap berdiri seperti masalah Lukas. Artinya memang sama-sama asik, tapi yang menyedot langsung ke bahasa kulting itu sentuhan itu akan meningkatkan emotional bonding. Jadi sentuhan dia kan. Jadi daripada dikasih di botol, mending lebih baik itu langsung, karena itu akan meningkatkan emotional bonding. Dan ada saya pernah baca ini. Coba di rumah Anda kalau sekarang itu di rumah bukan menyalakan ya. Ada banyak rumah yang membuat kamar itu di situ di dalamnya ada kamar mandi ya. Sebetulnya dalam pengasuhan itu kurang bagus. Kenapa? Karena itu akan mengurangi intensitas bertemunya orang tua dengan anak. Karena hal yang sangat vital dan penting sudah ada di kamar. Sehingga jarang orang tua ketemu anak sudah mandi tapi kalau kamar mandi di luar paling tidak berpapasan, bertemu, tegur sapa. Itu mungkin salah satu contoh di dalam teori termasuk. Bagi saya berbahagia maka dari itu ada berapa. Nah, bagaimana cara kita kalau anak sudah agak besar bagaimana untuk meningkatkan emotional bonding? Nah, di situ kita harus pahami yang disebut dengan golden moment. Apa golden moment? Momen yang emas, yang sangat diinginkan. Artinya saat yang paling bagus kita meningkatkan emotional bonding ada dua golden moment. Yang pertama adalah saat anak sangat sedih. Pada saat anak sangat sedih. Sedih. Susah. Sedih. Suaranya nggak ada.
Ya, jadi bentuk komandan untuk meningkatkan emosional bonding ada dua. Yang pertama, pada saat anak sangat sedih, kita harus hadir. Anak lagu, ada jauh, ada dulu. Tapi aku itu siapkan sandaran, berikan dia peluang untuk bersandar pada kita. Ya Allah, ini sedang artinya hadir kita, baik dengan visual, dengan kata-kata. Artinya di momen yang sangat krusial ini butuh kehadiran orang tua dalam kapasitas dia sebagai tasqiyah, memberikan biar sabar dan sosialnya hadir. Jangan seperti kebanyakan orang anaknya jatuh, tapi nggak tulah. Akhirnya itu menjauhkan. Pokok lagi. Dan kalau kita sebetulnya kalau marah terhadap anak itu jangan terlaluan. Ada ini kejadian. Suatu saat akhirnya ada orang beli mobil bagus sekali, bagus. Waktu itu anak orang tuanya pergi keluar, anaknya di rumah sama pembantu. Anaknya ambil paku coret-coret apa? Tembok. Mobil itu di orang tua. Saking sayangnya orang tua pada mobilnya datang, siapa coret loh? Saudara sampeyan Pak yang pembantu. Kalau orang itu pulang, akhirnya berkah harus diamputasi. Ya. Dia tidak berpikir bahwa harus anaknya itu saya. Pada suatu saat ada bayi, Rasulullah SAW gendongnya. Dan di mana gendong? Asal ini suka kan topi, pendelai topi. Dulu Rasulullah jadi. Mungkin pemirsa ini kasar. Kalau soal ada anak besar, dan itu akan apa? Betul-betul kekecewaan anak pada orang tua. Bapak sangat berbahagia. Jadi ketika anak sangat sedih, kita harus hadir. Itu momen yang pertama. Momen yang kedua adalah pada saat anak sangat bahagia, kita harus hadir. Dapat prestasi, dapat ini, Allah, tangan paling, alhamdulillah. Artinya bangga dengan anaknya. Alhamdulillah. Open hatiku. Oke, bagus sekali ya. Maka dari itu kita harus hadir di dua momen ini. Bagus sekali bahagia. Maka di dalam pengasuhan juga kan ada istilah. Kalau pengasuhan itu dibagi menjadi berapa usia itu? Yang pertama adalah dari 0 sampai 7 tahun ya. Itu disebut dengan golden age, usia emas. Pada saat itu jadikanlah dia sebagai raja. Bagaimana raja? Ya, bagaimana kita melayani? Bahkan kalau dalam pengasuhan itu ajar main dia. Jadikanlah sebagai raja. Tapi raja sebagai raja menambah semua dia bagi. Coba selama di artinya kita dapat kesempatan untuk kasih sayang yang lebih kan. Yang kedua adalah dari 7 ke 14 tahun. Jadikanlah dia sebagai tawanan. Pabuk ketat. Pabuk ketat. Ajari dia disiplin. Ajari dia tepat waktu dan sesuatu. Dari 7 ke 14. Jadikan dia sebagai tahanan. Pabuk ketat. Kedisiplinan diajari dengan betul. Kedisiplinan. Yang ketiga adalah pada usia 14 sampai 21 tahun. Syarif. Jadikanlah dia sebagai teman. Kalau ada hal penting, ajak dia. Jawab dan teman dulu ada jawab. Dari menjawab. Artinya sudah syarif. Jadikan dia sebagai teman. Yang keempat adalah 21 sampai tua. Dia akan menjadi duta keluarga kalau sudah ditata dengan baik. Bapak Ibu sekalian berbahagia, di dalam mengasuh anak tentu kita harus pertama niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan pertama kali jangan kita niatkan menjadikan anak pintar, mentah terbang kopi. Tahu
tak tahu diulang. Oh, dan kata jamin aja. Hari ini kata anak-anak ini yang diulang, kan itu bahasa. Kita akan mendapatkan pahala. Semakin sering banyak kita mengajar, semakin banyak pahala yang kita dapat. Bapak bisa berbahagia, maka di dalam pengasuhan ini butuh kesabaran ekstra bagi orang tua, bagi ya baik bapak maupun ibu, maupun guru. Guru ini sangat penting. Guru ini juga mewakili orang tua dan kita doa. Maka moga-moga di antara kita ada yang menarik kita masuk surga. Ya, amin ya Allah. Tentu kita niatkan kita berbuat baik karena ada kata begini. If'alil khaira mastasghartahu fa innaka la tadri ayyu hasanatin tudkhilul jannah. Lakukanlah kebaikan sekecil apa? Lakukanlah kebaikan walaupun kau anggap kecil, karena kau tidak tahu perbuatan apa yang menyebabkanmu masuk surga. Mungkin dari ini. Saya mungkin mau cerita sini. Saya dulu di Jogja, kuliah di Jogja, banyak awan dari Mesir. Itu apa? Saya sekali banyak dari Mesir. Waktu itu saya panggil dia karena siapa? Saya suruh dia saja. Ustaz ini, yuk jangan bisa Ustaz. Kenapa? Ustaz itu kalau di Arab artinya profesor. Nanti kulit Ustaz, lastu sebagian melihat. Saya tidak paham, tidak alim di sini. Ustaz, saya bilang, kalau anda ingin jadi profesor di Indonesia, cukup ngajar PTK. Ya, sudah menjadi karena memang ngajar PTK itu sangat tapi kan pahalanya akan lebih banyak. Al-ajru bi qadri abdi. Pahala itu sebanding dengan karomah. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan. Tuh, kali ini semoga bisa menjadi renungan bagi saya, bagi semuanya di dalam pengasuhan. Karena mendidik anak sukses, anak masih 4. Masih dalam menghadapinya itu Allah sabar ya. Tapi kalau ingat pada pahalanya. Istri masih berapa? Istri masih berapa? Masih 1. Ya. Semoga Tuhan. Dan saya masih sekarang sebenarnya saya masih belajar juga. Belajar Pak. Ya. Belajar. Saya belajar di Semarang. Ketika saya ingat ini, saya naik biasa kalau ada anak SD pakai seragam, dia diminta sama kondekturnya itu bayar SIM. Saya juga kalau naik bis di Semarang, saya kan tambahkan KTM saya ketemu mahasiswa saya, seribu juga. saya masih mahasiswa di program doktoral di Universitas Solo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon dimaafkan, atau mungkin ada yang mau kita diskusikan.